Baik, langsung kita mulai saja. Sekarang jam 19.30. Dan tadi kita sudah kenalan, mungkin bagi kawan-kawan yang baru mulai join, mungkin tadi sedikit ketinggalan dengan perkenalannya ya. Jadi ini saya kenalkan sekali lagi. Di sini kita langsung hadir di hadapan kita Direktur sekaligus pemegang saham pengendali dari U5 Mitra atau saham unik ya, yaitu Pak Ulung Wijaya. Nah, selain dari Pak Ulung Wijaya nanti juga akan dibantu oleh tim ya, tim dari Pak Ulung, yaitu ada Ibu Grace, kemudian ada Ibu Stella dan juga ada Pak Faisal yang nanti akan memaparkan materi mengenai company profile, kemudian juga mengenai financial statement-nya dan juga mungkin prospek ke depan dalam artian rencana ke depan tahun 2024 nanti akan seperti apa. Ya, jadi silahkan kawan-kawan yang baru join di webinar pada malam hari ini, nyamankan dulu badannya gitu ya, relax ya, mungkin sambil ngemil juga boleh gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk bawa catatan, ballpoint sama kertas yang nanti buat catatan atau buat coret-coretan ya, dimana kalau misalkan nanti dalam pemaparannya ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan supaya tidak lupa ya, dan jangan lupa ikuti terus sampai akhir, sampai pemaparan selesai. Di situ setelah ada pemaparan nanti akan kita adakan Q&A alias kita akan tanya jawab langsung dengan manajemennya. Nah, mungkin karena sudah jam 19.32 supaya kita tidak mengurangi waktu yang sudah disediakan oleh beliau untuk bertemu dengan kita, mungkin langsung saja tempat dan waktu kami persilahkan. Silahkan Pak Ulung Wijaya. Ya, selamat malam Mas Eros dan teman-teman investor yang sudah hadir malam ini. Terima kasih atas undangannya dan waktu yang sudah disiapkan untuk unik melakukan perkenalan, presentasi terhadap company profile. Mudah-mudahan dengan adanya perkenalan ini unik akan bisa lebih dikenal luas lagi di kalangan investor. Nanti silakan aja Pak Faisal dibantu untuk mulai presentasinya. Baik, Pak Ulung. Ibu Grace bisa share screen-nya, Bu Grace? Oke, sebentar saya coba share screen-nya, Pak ya. Selamat malam Pak Eros dan rekan-rekan semuanya. Jadi saya akan mulai untuk memaparkan company profile secara singkat PT U5 Mitra Tbk atau unik. Baik, next. Oke, sekilas mengenai PT U5 Mitra. Jadi U5 Mitra saat ini sebagian besar beroperasi di wilayah Sumatera Selatan. Didirikan pada tahun 1992. Awalnya merupakan perusahaan kontraktor sewa menyewa alat berat. Kemudian pada tahun 2008 merambah ke bidang bisnis di bidang penyedia jasa pertambangan batubara. Dan lini penyedia jasa pertambangan batubara ini menjadi lini bisnis utama sejak tahun 2010. Kemudian pada tahun 2021 Persero memulai langkah baru dengan mencoba melakukan joint operation, di mana di tahun 2010 ini kita waktu itu adalah kontraktor murni. Kemudian di tahun 2021 kita mencoba untuk melakukan joint operation. Kemudian pada tahun 2021 Persero juga tepatnya di tanggal 8 Maret 2021 kita masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode perdagangan saham unik. Oke, next. Baik, secara garis besar unik punya dua scoop untuk bisnisnya. Yang pertama rental services, kemudian construction work, di mana kalau rental services kita ada sewa heavy machine, truck, kemudian ada light machine, kemudian ada genset, ada portacam. Kemudian di construction work kita punya
well construction services, kemudian pipeline access road, kemudian road moving services, site reclamation services, dan mining kontraktor. Baik, untuk IPO kita seperti yang saya sampaikan tadi, tepatnya tanggal 8 Maret 2021, di mana waktu itu kita lepas saham per lembarnya adalah dengan harga Rp118. Kita masuk ke listing boardnya di papan utama, kemudian di sektor energi, subsektor oil, gas, and coal, kemudian di industrinya oil, gas, and coal equipment and services. Di mana pada waktu market cap yang tertulis di presentasi ini per 24 November itu kita mencapai 803,58 miliar rupiah. Oke, ini adalah identitas perusahaan. Kita didirikan di tanggal 25 Agustus 1992 berdasarkan Akte Pendirian nomor 74 tanggal 25 Agustus 1992 di hadapan notaris Heniwati Ridwan Sarjana Hukum. Kemudian kita di tahap selanjutnya di poin 3 kita melenggang di Bursa Efek Indonesia 8 Maret 2021 dengan kode unik, di mana di saat itu modal dasar yang disetor adalah 20 miliar dengan jumlah saham 3,138 miliar lembar saham. Di poin 4, kegiatan usaha utama, jasa pertambangan dan jasa sewa menyewa peralatan pertambangan. Kemudian di poin 5, kita juga sudah tergabung dalam Asosiasi Emiten Indonesia, AEI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Dan saat ini kita berkantor pusat di Jalan Betet nomor 28 RT 22 9 Ilir, Ilir Timur 3, Palembang, Sumatera Selatan. Di poin 7 kita ada akuntan publik kita sekarang inilah dari Mirawati Sensi Idris. Kemudian Biro Administrasi Efeknya PT Adimitra Jasa Korpora yang berkantor di Kirana Boutique Office, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ini sedikit jejak langkah kita, tahun 1992 didirikan, kemudian di tahun 1995 kita mendapatkan kontrak jasa sewa untuk alat berat dan rig moving services dari ConocoPhillips. Dan just info aja, sampai hari ini kita masih menjalin hubungan dengan ConocoPhillips sampai diambil oleh Medco. Dan saat ini masih berjalan dengan kita. Tahun 2002 kita dapat lagi kontrak jasa sewa untuk alat berat dari PT Bukit Asam. Di tahun 2004 kita tersertifikasi ISO 9001-2015, ini standar manajemen mutu ya. Kemudian di tahun 2013 kita tersertifikasi OHSAS 18001-2007. Ini adalah sertifikasi terkait K3 ya. Kemudian kita juga di tahun yang sama kita mendapatkan kontrak untuk JSTA, jasa sewa untuk alat berat dari Medco EP Indonesia. Di tahun 2017 kita mencatatkan produksi overburden removal itu sebesar 7,4 juta BCM. Di tahun 2021 kita melakukan IPO. Baik, ini adalah visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan, visinya PT Ulima Nitra Tbk menjadi perusahaan publik yang dikenal luas dan menjadi terdepan dengan memberikan jasa dan layanan dengan kualitas terbaik bagi keuntungan konsumen. Misinya, PT Ulima Nitra Tbk bergerak di bidang infrastruktur dan penyediaan jasa dengan fokus utama memberikan kualitas terbaik dari beragam produk, peralatan, dan juga pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan harga yang bersaing. Yang kedua, mengutamakan keselamatan kerja demi memuaskan pelanggan dan karyawan PT Ulima Nitra Tbk. 3, menciptakan lingkungan kerja yang baik dan membina hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Merencanakan perluasan operasional dengan menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan dengan memperbarui unit atau mengganti unit secara berkesinambungan. Lanjut.
sebagai sedikit tambahan informasi, di website kita www.ulimani. Oh ya, Pak Faisal mohon maaf ke mute, Pak ya. Oke, sedikit informasi lagi tadi terkait misi kita tadi, kita juga bisa dilihat informasi lebih dalam lagi di www.ulimanitra.co.id, Pak Eros, di mana di situ ada beberapa penghargaan dari pihak-pihak klien kita, termasuk dari ConocoPhillips sendiri yang datang langsung dari luar negeri untuk memberikan masalah safety. Kita dapat penghargaan di tahun 2017. Itu bisa kita lihat di www.ulimanitra.co.id. Di konten lainnya di situ ada penghargaan-penghargaan kita terhadap bagaimana Ulimanitra concern sekali terhadap safety. Kemudian ini ada sedikit informasi mengenai isi anggaran dasar kita. Ini next saja ya, sudah kita terangkan tadi. Nah, ini adalah wilayah operasional. Nah, Oke, Pak Faisal, mohon maaf kayaknya sedikit nge-lag, Pak ya. Halo, Pak Faisal. Oke, mohon maaf kawan-kawan, sepertinya terputus ya. Mungkin saya lanjut jelasin boleh ya Mas Eros ya. Oh ya, boleh. Silahkan Ibu Grace. Mungkin bisa Jadi dilanjut. ini salah satu peta wilayah operasional kita. Jadi memang sebagian besar unit ini kita beroperasi di area Sumatera Selatan gitu. Jadi ini ada beberapa kontrak yang masih berjalan area kerja operasional kita, dan ada 3 ini yang berwarna merah ini adalah 3 kontrak yang memang sudah selesai di tahun 2023 ini. Sementara yang lain ini kita masih kontrak semua nih, masih berjalan semua. Jadi ini adalah wilayah operasionalnya unik sampai dengan 2023 ini. Kemudian ini adalah beberapa klien yang pernah atau sekarang mungkin juga sedang menjadi customer-nya unik. Itu salah satunya yang tadi disebutkan Pak Faisal, itu ada ConocoPhillips yang sekarang mungkin sudah berganti nama menjadi Medco E&P Indonesia. Kemudian PT Bukit Asam, kemudian juga ada Pertamina Gas, kemudian ada Bayan Kualindo Lestari. Bayan Kualindo Lestari ini salah satu anak perusahaannya PLN yang bergerak di bidang penambangan batu bara yang menyuplai ke PLN. Kemudian kita juga pernah dengan PT Batubara Bukit Kendi, kemudian PT Menambang Muara Enim, kemudian juga pernah dengan PT Sriwijaya Bara Logistik. Ini adalah struktur organisasi unik, di mana saat ini Direktur Utama itu dijabat oleh Pak Burhan Cokro, kemudian ada Direktur Keuangan itu dijabat oleh Pak Ulung, kemudian ini ada beberapa divisi di bawah Direktur Keuangan dan Umum, itu ada divisi pengawasan dan anggaran, budget and controlling, kemudian di bawah divisi Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional itu ada divisi pemasaran, kemudian juga ada divisi perbaikan dan perawatan atau repair and maintenance division. Kemudian ini adalah komposisi pemegang saham per 31 Oktober 2023. Jadi untuk pemegang saham pengendali itu masih dipegang oleh Pak Burhan, kemudian Pak Ulung sebagai direktur dan direktur utama, kemudian ada Ibu Jati Simina, Ibu Merti Cokro, Ibu Merce Cokro, dan Ibu Tutin Warni. Kemudian ada 19,96% atau sejumlah 626 juta lembar saham itu dilepaskan kepada masyarakat. Kemudian ini adalah salah satu profil dari komisaris utama kami, Ibu Merce Cokro. Beliau sudah menjabat semenjak tahun 2021 sebagai komisaris utama di PT Ulimanitra Tbk. Kemudian ini adalah Pak Supandi Widisiswanto.
beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Unik, itu sudah dimulai dari tahun 2021 juga. Kemudian ini Pak Burhan Cokro, beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari Unik, itu semenjak tahun 2021 sesuai dengan dasar hukum pengangkatannya di Akte nomor 2 tertanggal 10 September 2021. Kemudian ini adalah Pak Ulung Wijaya, Direktur kami yang juga dasar hukum pengangkatannya itu melalui Akta nomor 2 tertanggal 10 September 2021. Kemudian ini saya beralih ke financial highlight untuk kuartal ketiga tahun 2023-nya Unik. Jadi ini adalah ringkasan dalam grafik untuk balance sheet atau neraca dari Unik. Jadi kalau kita lihat di sini yang di bagian sebelah sini ini adalah comparison antara neraca, antara total aset, total liabilitas, total ekuitas di Q3 2022, kemudian di-compare dengan Q3 2023. Kemudian yang di sebelah kanan ini itu adalah total aset, total liabilitas, dan total ekuitas yang di-compare untuk Q2 2023 versus Q3 2023. Kemudian yang di bawah ini adalah total aset dan total liabilitas serta total ekuitas compare untuk tahun full year untuk 2022 itu dibandingkan dengan Q3 2023. Jadi selama tahun di Q3 2023 ini total aset Unik itu sudah mencapai angka 743 miliar. Kemudian total liabilitas Unik tersebut sudah mencapai angka 365 miliar. Kemudian total ekuitas Unik untuk Q3 2023 ini sudah mencapai angka 378 miliar. Jadi memang jika dilihat dari aset, liabilitas, dan ekuitas itu memang tertinggi itu adalah di aset yang tercatat sebesar 743 miliar. Begitu pula juga dengan ekuitas itu di angka 378. Namun antara aset dan kemudian ekuitas, kemudian liabilitas itu masih kami anggap terkendali gitu. Karena secara DER Unik untuk Q3 2023 ini kita ada di angka 96%, yang artinya masih di bawah di bawah 1 atau 0,96. Kemudian ini adalah profit and loss. Ini adalah comparison antara penjualan, pendapatan, kemudian beban pokok, kemudian jumlah laba rugi tahun berjalan itu antara Q3 2022 versus Q3 2023. Kemudian di sebelah kanan ini antara Q2 2023 versus Q3 2023. Kemudian yang di bawah ini adalah comparison untuk full year 2022 versus Q3 2023. Jadi pada Q3 2023 ini Unik ini sudah mencatatkan top line itu sebesar 410 miliar dengan harga pokok penjualan itu di angka 348 miliar, sehingga di bottom line-nya sampai dengan Q3 2023 ini kita tercatat di angka 30,9 miliar. Jadi kalau jika di-compare dengan full year 2022 itu artinya sampai dengan Q3 2023 ini Unik ini sudah mencapai untuk target revenue-nya atau bottom line-nya itu di angka 88% gitu. Dan laba pun yang kami catatkan itu sudah di angka 30,9 miliar gitu. Salah satu kunci keberhasilan kami jika dilihat dari tingginya pendapatan kemudian jumlah laba yang kami bukukan itu salah satunya adalah efisiensi dari beban pokok penjualan kami. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 di mana jumlah laba kami di 2023 ini lebih tinggi, beban pokok penjualan kami pada tahun 2023 ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 2022. Kemudian ini adalah cash flow atau kas, setara kas untuk comparison kami di tahun Q3 2022 versus Q3 2023, kemudian yang di sini Q2 2023 versus Q3 2023. Kemudian ini full year 2022 versus Q3 2023. Secara cash flow hingga akhir Q3 2023 ini kami memiliki kas sebesar 4,2 miliar. Yang mana ini menunjukkan bahwa bukan hanya profit and loss kami saja yang memang positif, tetapi secara cash flow pun kami juga masih memiliki aliran perputaran dana atau
ibaratnya masih positif. Jadi cash flow yang kami lakukan untuk kegiatan operasi itu memang tidak mencatatkan angka negatif. Kemudian ini, mungkin ini hanya sekilas aja, ini adalah seperti yang kami sudah laporkan ke bursa pada minggu lalu. Jadi pada tanggal 20 November itu kita sudah melakukan mendapatkan kontrak baru sebesar kurang lebih nilai kontraknya sebesar 439 miliar. Kontrak ini merupakan kontrak pertambangan nikel atau ore dengan PT Bosowa Mining yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya tambahan kontrak ini diharapkan memang di tahun 2024 itu kita akan memiliki proyeksi pendapatan, ada impact-nya lah terhadap proyeksi pendapatan kita di tahun 2024. Tapi mungkin baru akan tercermin di sekitar kuartal 2 karena memang kita baru akan mulai berproduksi itu pada bulan Mei 2024. Mungkin sekian presentasi dari kami, Mas Eros. Saya kembalikan ke Mas Eros. Baik, terima kasih Mbak Grace mungkin ya saya manggilnya Mbak ya. Oke. Mbak Grace dan Mas Faisal tadi yang sudah presentasi yang sangat bagus sekali. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman tadi sudah melihat ya pemaparan baik itu company profile maupun financial highlight dari teman-teman Unique. Dan kita akan masuk ke sesi diskusinya ya kawan-kawan, untuk kita masuk ke sesi Q&A. Jadi silahkan nih bagi kawan-kawan yang ingin bertanya tentang Unique ini sendiri, silahkan teman-teman untuk melakukan raise hand ya, dan silahkan nanti bisa on cam kemudian untuk memaparkan pertanyaannya. Ya silahkan mungkin kawan-kawan di sini, atau jika misalkan masih malu-malu bisa tulis di kolom chat ya. Oke, mungkin saya mulai dulu dari saya sendiri juga, tadinya juga sudah ada beberapa pertanyaan titipan nih terutama mengenai neraca ya. Jadi kebetulan beberapa kawan kami menitipkan pertanyaan dari neraca di sini kan. Posisi 30 September 2023 tercatat asetnya 743 miliar ya. Kemudian dari aset ini selain aset tetap yang dimiliki pos terbesarnya sebesar 476 miliar, di sisi lain ada piutang yang cukup besar nilainya 239 miliar. Nah, mungkin bisa di-sharingkan mungkin Mbak Grace tentang piutang ini, apakah memang perusahaan selalu menjaga piutangnya yang cukup besar dan istilahnya selalu aman untuk piutang ini terbayarkan. Itu mungkin Mbak Grace pertanyaan pertama dari kami, Mbak. Monggo silahkan Mbak Grace atau mungkin teman-teman yang lain yang menjawab mungkin, Mbak. Oke, mungkin saya jawab dulu ya Mas Eros ya. Nanti mungkin Bu Stella boleh nambahkan. Jadi memang piutang kita itu biasanya memang tergolong lebih besar gitu dibanding dan jadi salah satu komponen yang lumayan besar gitu di aset gitu. Tetapi kalau kita lihat lagi ke catatan laporan keuangan kita di belakang gitu, kita pastikan bahwa sekitar 188 miliar piutang kita itu adalah piutang lancar dan piutang yang memang pasti dapat tertagih gitu. Hal ini juga diperkuat dengan cadangan piutang kita itu kalau dilihat di catatan laporan keuangan kita itu cenderung lebih kecil gitu. Jadi memang kita yakin bahwa dari 200 miliar itu 188-nya itu memang pasti akan tertagih gitu. Mungkin Bu Stella ada yang mau ditambahin dari yang saya jelasin, Bu? Silakan Bu Stella. Ya, Pak Eros, selamat malam, Pak. Benar yang dikatakan Grace, kalau kita lihat dari neraca kita tahun-tahun sebelumnya, memang pos piutang itu memang selalu jadi perhatian, Pak. Yeah. Karena jumlahnya itu yang cukup signifikan. Tapi karena kita mitra kerjanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang kayak BKL itu kan anak perusahaannya PLN gitu kan. Yeah. Lalu ada BGG, Budi Gema Gempita itu dia ada masih ada Bumi Waras punya
company-nya tuh luas gitu, Pak. Jadi kita yakin bahwa walaupun piutang usahanya besar, mereka selalu komit untuk bayar gitu. Untuk tahun 2023 ini piutangnya besar karena sejalan dengan omsetnya, Pak. Biasa kita Iya. omset misalnya 15 kan otomatis kan piutang itu kan 15. Jadi kalau omsetnya sudah 20 otomatis juga naik juga. Kalau dari saya sih gitu aja gambarannya, omsetnya naik, pasti piutangnya juga naik. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Bu Stella dan Ibu Grace. Jadi memang karena mungkin company apa namanya partnernya itu perusahaan-perusahaan yang besar, jadi memang biasanya mereka sih mintanya istilahnya proyek jalan dulu, bayarnya nanti, kira-kira gitu ya, karena mungkin bargaining position mereka yang sangat besar, sangat kuat seperti itu ya. Cuman kalau dari lihat track record-nya rata-rata pasti terbayar ya, karena tadi Ibu Grace menjawab dari sekitar 240-an miliar tersebut 188 miliarnya merupakan piutang lancar ya, dan juga apa namanya cadangan penurunan nilainya kecil. Jadi optimisnya ini ya akan selalu terbayar gitu ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Hafid Agung ya di kolom chat. Apakah Unik mempunyai proyeksi untuk masuk ke EBT atau diversifikasi bisnis apa ini? Ikingnya. Silahkan mungkin masuk ke EBT itu mungkin ya. Karena kalau tadi dilihat di pemaparan company profilnya mayoritas masih jasa tambang batu bara mungkin itu ya, Bu Grace ya. Silahkan Ya, Ibu Grace atau saya Bu Stella. Oh ya, saya silahkan jawab Pak ya Ulung. Pak Mas Eros ya. Ya, Ya. jadi memang kita sementara ini ada rencana tapi belum cukup konkret ya untuk ke EBT. Beberapa hal yang sebenarnya kita coba lakukan itu salah satunya kita sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa penyedia truk untuk menyediakan sebagai trial ya, sebagai trial, karena mereka sudah menggunakan listrik untuk truknya mereka Pak, terutama di China sendiri ya. Nah jadi ini kita cukup intens ya, sudah sekitar 6 bulan terakhir kita banyak meeting sama mereka, dan ini memang tidak gampang untuk switching seperti kita membalikan telapak tangan ya, karena mereka harus meminta kita mempersiapkan infrastrukturnya di lapangan. Nah, di lapangan sendiri ini masalahnya kita terkendala terutama dari sisi PLN. Ada beberapa site kita yang sangat remote, yang tidak ada listrik sama sekali, yang kita harus andalkan adalah genset. Nah, ini kalau genset otomatis kita sangat kesulitan ya untuk melakukan final project untuk beralih ke truk listrik ya. Nah, ini kita sedang melakukan pembicaraan yang lebih detail lah untuk melakukan pilot project sebetulnya. Salah satunya itu yang sementara ini yang kita coba lakukan untuk beralih ke EBT juga ya. Oke, Pak. Oh ya, Pak Ulung mohon maaf Pak, kameranya mati, mungkin bisa dihidupkan biar kelihatan gitu Pak dengan kita. Ya, Siap, siap. Mantap. siap, Terima siap. kasih Pak Tadi, Ulung. ya, Siap. siap. Oke, jadi memang intinya ada wacana masuk ke EBT, tapi memang tidak seperti membalikkan telapak tangan yang tiba-tiba langsung berubah gitu, tapi memang perlahan-lahan masuk ke situ. Seperti itu ya kira-kira Pak Ulung ya Betul, Pak. kesimpulannya. Siap. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Afid. Kemudian yang Ryzen ada nggak nih? Silahkan kawan-kawan, kalau Ryzen jangan malu-malu ya. Lebih enak nih kalau misalkan teman-teman ada yang Ryzen langsung bertatap muka dengan kita, itu lebih oke kayaknya ya dibandingkan dibandingkan tanya di kolom chat. Oke, mungkin sambil menunggu ada yang Ryzen, mungkin pertanyaan kedua dari Pak Adan. Ya, tadi disampaikan ada kontrak kerjasama dengan Bosowa untuk prospek nikel ke depan. Bagaimana berkaitan dengan program pemerintah untuk hilirisasi dari pihak Unik, punya pandangan bagaimana? Monggo Pak Ulung atau mungkin Ibu Grace, Ibu Stella yang menjawab. Mungkin ini terkait dengan masuk ke tambang nikelnya ya, karena biasanya
jasa pertambangan batu bara, mungkin sekarang masuk ke nikel. Mungkin itu kali ya yang dimaksud pertanyaan dari Pak Adan. Ya, mungkin saya jawab dulu, Mas Eros. Ya, Jadi memang nikel ini hal baru buat kita. Kita coba ekspansi ke nikel. Kenapa kita ekspansi ke nikel? Supaya kita juga ada balance secara portfolio bahwa unit ini tidak hanya menambang batu bara di Sumatera Selatan. Dan ini kalau kita melihat peta Sumatera Selatan ke Sulawesi Tenggara, ujung-ujung hampir ya, Mas. iya. Nah, jadi ini juga salah satu ekspansi kita dan pilot project kita. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berkontribusi terhadap income kita, baik top line maupun bottom line. Mengenai proyek hilirisasi ya, jadi Ya. sebetulnya memang nikel kan sudah dilarang ya untuk diekspor. Jadi ya ini memang program pemerintah yang sangat bagus sekali. Jadi kita juga hanya menjual secara domestik ke smelter Pak, atau ke pabrik-pabrik yang sudah beroperasi di sekitar tambang-tambang yang ada. Jadi biasanya kebetulan dari Bosowa itu sangat dekat ke laut, ya antara 10-15 kilo udah nyampe lautnya, Mas. Jadi untuk transportasi udah sangat mendukung di sana. Oke, Pak. Baik, berarti memang akan masuk Pak ya, masuk ke pertambangan nikel yang harapannya juga nanti ke depan akan berkontribusi ke revenue-nya unik dan harapannya semoga bisa makin growth pertumbuhannya perusahaannya gitu Pak ya. Betul, Mas. Oke, Tujuan kita itu. ya amin Pak. Oke, ini mungkin tim dari The Investor ini ada keterangan AI Companion is on ini apakah perlu diklik gitu ya, guarded atau disable AI Companion? Saya minta tolong ya kawan-kawan. Oke, mungkin kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Rian Yovika. Ya, kira-kira target top line dan bottom line perusahaan untuk tahun 2024 nanti seperti apa, Pak? Karena mengingat kinerja di tahun 2023 ini sangat bagus ya. Betul sekali, Pak. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang banyak dititipkan ke saya itu, Pak. Jadi tahun 2023 kalau kita lihat ini kan top line maupun bottom line perusahaan ini kan sudah mencapai all time high nih gitu yang istilahnya kayaknya sudah di puncak gitu Pak ya karena memang kalau kita lihat dari laporan keuangan yang diterbitkan kan sejak tahun 2017 kemudian kita lihat ternyata di 2023 ini udah benar-benar kayaknya udah all time high nih gitu. Nah, bagaimana dengan tahun 2024 nanti Pak? Mengingat kalau kita lihat sekarang untuk komoditas sendiri udah mulai turun Pak ya, kayak misalkan harga batu bara sendiri dibandingkan tahun 2022 juga kayaknya turun ya, turunnya cukup signifikan di tahun 2023 ini. Nah itu kira-kira apakah berdampak untuk sektor jasa pertambangan khususnya ke Unique sendiri? Itu Pak, silakan Pak Ulung. Ya, terima kasih Mas Eros. Jadi target kita memang untuk 2023 itu sebetulnya kita sudah melakukan ada 2 revisi ya. Jadi pada saat Jun kita sekalian drop, Jun akhir 2023 kita hanya mentargetkan top line kita itu di angka 510 M, Pak. Bottom line-nya itu kita targetkan hanya di 30 miliar. Namun dengan beberapa efisiensi yang kita lakukan dan improvement di segala departemen, di Q3 ini kita udah tercapai untuk bottom line-nya malah 30,9 ya. 30,9 ya. Ya, hampir 31. Nah, namun top line-nya masih di 410. Ya mudah-mudahan di akhir tahun bottom line kita akan mengikuti top line kita lagi, naik lagi nih Mas Eros. Amin, Nah, Pak. ya, jadi kita harapkan memang di 2023 ini baik top line maupun bottom line itu merupakan all time high kita. Namun kita tidak berhenti sampai di sini. Di 2024 kita masih optimis untuk growth kita. Kita memasang target untuk 2024 itu top line maupun bottom line itu berkisar growth-nya 20-30%, Mas. 20-30%. 30%, ya. Kita masih optimis karena
di luar kontrak Bosowa Mining yang sudah kita tanda tangani di November kemarin, kita juga sebetulnya sudah dan kita juga sudah laporkan ke bursa bahwa kita juga mendapatkan kontrak jasa penambangan batu bara di Muara Enim. Namun kontrak ini tidak hanya jasa penambangan, dan kita juga ada kerjasama untuk penjualan batu baranya. Jadi di sini memang ada 2 kontrak yang kita cukup optimis untuk berkontribusi terhadap income unik di next year. Oke. Oke Pak, jadi walaupun ya tadi walaupun harga komoditas sendiri turun, sebenarnya juga nggak begitu ngaruh Pak ya dengan bisnis jasa pertambangannya Pak ya, sebenarnya Pak ya. Ya, kalau kita melihat harga batu bara memang sekarang turun ya Pak, dari all time high mungkin 400-an pada saat perang Rusia sama Ukraina yang berlangsung ya tahun lalu. Sekarang udah berangsur di angka 100-an lebih kalau kita lihat yang Newcastle. Nah, cuma kita juga ada beberapa opsi untuk melakukan penjualan batu bara terhadap jasa penambangan yang sudah kita kerjakan. Jadi kita dengan ada beberapa pemilik IUP bekerja sama untuk melakukan penambangan, namun kita bisa jual batu bara mereka juga. Jadi di sini kita berharap bahwa margin kita tidak hanya dari mining kontraktor, tapi kita bisa dapat margin dari penjualan batu baranya. Oke Gitu, Pak. Mas. Baik. Berarti disitulah Pak ya, maksudnya dalam artian akan istilahnya berimpact ke pendapatan untuk tahun depan, gitu Pak ya kira-kira Pak ya. Betul. Sebenarnya di 2023 sudah berjalan, cuma memang harapan kita di 2024 dengan ada penambahan 1 kontrak yang jasa penambangan plus nikel itu akan berimpact akan lebih baik di 2024. Oke Pak. Baik. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ulung. Semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Eka maupun Pak Rian ya, sekaligus juga kawan-kawan yang menitipkan pertanyaan ke saya kemarin ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Oppo ya. Mungkin ini akunnya belum nama, jadi kita langsung bacakan pertanyaan saja. Izin bertanya Pak, waktu atau efisiensi saham apa yang harus dipertahankan untuk menguatkan keuangan dan apa dampaknya berpengaruh kepada penghasilan karyawan atau pekerja? Oh, ini mungkin maksud pertanyaannya adalah tadi disampaikan bahwa di tahun 2023 ini ada efisiensi yang cukup besar, cukup bagus gitu Pak ya. Nah, itu kira-kira efisiensinya di pos yang mana gitu Pak? Apakah ini ada pengaruhnya juga dari istilahnya penghasilan karyawan atau pekerja? Monggo silahkan Pak. Jadi pos efisiensinya tadi gitu Pak ya, yang tadi dijelaskan. Kira-kira di bagian mana itu melakukan efisiensinya? Silahkan Pak. Ya, Grace atau Stella silakan. Oke. Jadi kalau saya boleh jelaskan sedikit, itu salah satu efisiensi yang unik lakukan di tahun 2023 itu, yang paling terbesar itu adalah di pos BBM, Pak. Jadi bahan bakar minyak. Jadi seperti yang kita tahu, jadi kalau di kontraktor pertambangan ini, biaya yang paling besar itu adalah biaya, salah satunya itu adalah biaya BBM atau bahan bakar gitu. Jadi di 2023 ini kebetulan nih kita bisa melakukan efisiensi secara harga yang awalnya biasanya kita beli dengan vendor mungkin harganya agak lebih tinggi. Sekarang ini kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan pembiayaan yang mengcover pembiayaan BBM kita gitu. Sehingga kita itu bisa menebus BBM itu dengan Pertamina itu dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi walaupun mungkin fuel consumption-nya juga masih sama gitu, tetapi harga BBM yang kita dapatkan itu memang jauh lebih murah gitu. Itu salah satu efisiensi di tahun 2023. Tapi kalau dibicara mengenai dampaknya yang tadi terhadap biaya gaji ya karyawan atau remunerasi karyawan itu sama sekali di 2023 ini kita tidak ada efisiensi di arah remunerasi karyawan. Jadi memang betul-betul pure efisiensi kita ini sekarang paling besar itu dari penghematan di harga bahan bakar minyak. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan Bu Stella atau Pak Faisal.
Ya, silahkan Ibu Stella atau Pak Faisal mungkin mau menambahkan. Ya Pak, kalau saya lihat di Q3 ini juga untuk perbandingan biaya harga pokok itu yang juga turun itu sebenarnya biaya penyusutan. Bukan turun Hmm. dalam artian apa, dia penyusutan dibandingkan dengan pendapatannya Pak. Jadi di 2023 ini saya lihat itu untuk semua unit-unit yang ada di unit itu udah beroperasi secara optimal. Kalau di 2022 mungkin banyak breakdown atau banyak standby, sehingga depresiasinya tuh terhadap revenue-nya itu mencapai 20% kalau saya lihat ini. Ternyata di 2023 itu dia hanya 15,8%. Jadi Oke. bisa saya sampaikan ini juga apresiasi untuk teman-teman di lapangan maintenance terutama. Jadi untuk unit-unit yang breakdown itu segera disembuhkan gitu istilahnya agar bisa cari duit lagi untuk mencapai revenue yang lebih tinggi. Itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Stella. Jadi ada dua tadi ya. Pertama mengenai harga BBM yang dibeli, kemudian yang kedua penyusutan yang berkurang karena banyak alat-alat yang akhirnya yang tadinya hanya standby sekarang sudah mulai beroperasi. Kira-kira seperti itu ya, Bu Stella ya. Oke, baik. Ini kebetulan ada yang raise hand. Ya, ada Pak Asep Abjah. Ya, silahkan Pak Asep untuk on cam-nya, kemudian silahkan bertanya kepada Pak Ulung atau kepada tim yang lain. Silahkan Pak Asep. Ya, halo Pak Asep. Silahkan Pak Asep. Oke, belum ada respon ya, atau mungkin terpencet atau gimana? Oke, mungkin sambil menunggu respon dari Pak Asep, mungkin saya bacakan lagi beberapa pertanyaan. Oh ya nih, Pak Ulung, sebelum kita lanjutkan mungkin izin dulu, kira-kira bisa sampai jam berapa nih Pak Ulung? Apakah jam 20.30 oke atau sampai jam berapa Pak Ulung? 20.30 oke Pak, aman aja. 20.30 oke Ya, Pak ya, ya, siap. aman. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak David Kusuma. Produksi batu bara di China sudah tinggi, Pak. Tentu hal ini bisa menurunkan ekspor batu bara dari Indonesia. Ya, strategi apa yang unik lakukan untuk menjaga ekspor? Ya, silahkan Pak Ulung. Jadi mungkin untuk saat ini case-nya China bisa dikatakan ekonominya masih sulit, sedangkan di sana produksi batu baranya juga tinggi. Karena memang isu penurunan harga batu bara sendiri kan saat ini kan oversupply Pak ya. Jadi ekonomi yang China yang belum belum recover, sedangkan apa namanya supply-nya banyak nih gitu. Nah, kira-kira strategi apa nih yang Unique akan lakukan ketika nanti Unique juga akan melakukan penjualan batu bara ya atau trading batu bara. Ya, Silahkan Pak Ulung. ya, mungkin saya sampaikan yang pertama Pak, ya, kalau khusus untuk kontrak jasa penambangan itu kan untuk penjualan dari pemilik IUP biasanya mereka yang melakukan penjualan. Jadi Unique hanya Oke. memproduksi batu bara ya. Ya. Jadi dalam hal ini tanggung jawab penjualan itu tidak di Unique gitu loh. Nah, namun ada beberapa kerjasama unik dengan beberapa pemilik IUP dan Unique juga melakukan penjualan batu bara. Kita hanya fokus itu lebih banyak di satu domestik, Pak, karena kan batu bara ada Oke. namanya DMO ya. Ya. DMO itu 25% dari hasil produksi yang kita ini harus dilakukan dan dijual ke domestic market. Baik itu PLN, pabrik-pabrik yang ada di seluruh Indonesia, itu kan. Terus kita juga cuma hanya capture market yang sampai di Asia Tenggara, karena penjualan kita memang belum terlalu besar ya Pak ya. Jadi secara global ataupun untuk market China kita nggak terlalu berimpact ke company. Gitu, Pak. Oke, jadi intinya kan memang bukan bisnis utamanya dari Unique Pak ya Betul. untuk melakukan penjualan batu bara ya. Cuman ya Betul. istilahnya membantu sedikit buat kawan-kawan pemilik
Yup ya untuk menjual batu bara, tapi segmennya lebih ke domestik. Kira-kira gitu ya Betul, Pak Ulung ya. betul Pak, iya betul. Oke Pak. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Pak David. Kemudian dari Pak Fajar Dharma Utama, bagaimana pengaruh dari efisiensi terhadap pelaksana teknis perusahaan? Mungkin kayaknya tadi sudah dijawab kali ya. Jadi efisiensinya di sini selain dari harga BBM yang didapat lebih murah, di sisi lain juga ada utilisasi aset yang optimal ya, sehingga meningkatkan revenue, kemudian penyusutannya juga mengecil, membuat efisiensinya bagus. Ya, tadi kayaknya sudah dijawab oleh Bu Stella dan juga Ibu Grace ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya terkait ekspansi nikel, apakah sudah ada pasarnya untuk menjual Pak, dan jenis nikel apa yang ingin diproduksi? Silahkan Pak Ulung. Ya, kalau untuk nikel kita juga ada mitra yang memang punya link yang cukup bagus ya Pak ke beberapa smelter di sekitar tambang. Itu satu yang sudah kita lakukan. Terus yang kedua, untuk nikel sendiri ini kan sebetulnya tergantung dari kualitas ya Pak. Kualitas Ya. itu kan biasa dia sebutkan NI ya. Nah, kita harapkan memang ini sebetulnya kita masih berproses untuk melakukan eksplorasi. Jadi mudah-mudahan minggu kedua atau minggu ketiga Desember ini kita sudah mulai melakukan eksplorasi drilling di lokasi Bosawa Mining. Nah, dari hasil eksplorasi tersebut baru kita akan menentukan kualitas maupun kira-kira perkiraan cadangannya ada berapa. Makanya kita berasumsi bahwa nanti baru berimpact di 2024 kurang lebih mungkin bulan Mei ya Pak ya. Nah, dari sana baru kita bisa ngomong bahwa ini kualitasnya NI berapa, kira-kira cadangannya berapa, nah itu baru kita enak ngomong ya. Karena ini masih tahap eksplorasi sih Pak. Siap, berarti akan ketahuan nanti kira-kira semester 2, semester 2 tahun depan Pak ya? Betul Pak. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Alphonse. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Erik Tan. Ya. Apakah untuk investasi suatu saham batu bara bisa dipegang sampai 5 atau 10 tahun kemudian? Maaf, agak melenceng. Oh, mungkin maksudnya keberlanjutannya, Pak. Jadi kan apa namanya? Kan sekarang kan isunya pemerintah itu mau menuju ke net zero emission itu Pak ya, di mana tahun 2030 apa namanya, penggunaan batu bara sudah sangat berkurang, harapannya seperti itu. Nah, apakah istilahnya akan terdampak nih Pak untuk bisnis dari Unique itu sendiri Pak? Silahkan ya. Pak Ulun. Ya, kalau kita bicara memang program pemerintah ya, Pak. Tapi kalau kita melihat historical dan kebutuhan baik domestik maupun dunia, batubara ini masih akan berlangsung beberapa tahun kemudian. Malah saya cukup optimis, ya mungkin 20-30 tahun lagi baru akan berimpact yang signifikan ya. Namun kalau kita bilang seperti di awal saya bilang tidak segampang itu kita membalik telapak tangan untuk switching suatu source of energy ya, di mana kita dulu punya 35 juta malah megawatt program pemerintah sebelumnya ya. Nah, sekarang malah pemerintah beralih. Nah, sekarang ini kan butuh waktu yang dengan dua periode presiden ini aja masih belum belum kelihatan kan ya. Ya butuh waktu lah Pak. Tidak segampang itulah menurut saya. Ya, berarti masih optimis ya Pak. Sebenarnya batu bara itu tetap akan dibutuhkan bahkan sampai 20-30 tahun ke depan mungkin Pak ya. Optimis Pak saya, ya betul. Ya, baik, semoga menjawab pertanyaan nih Pak Erik. Ya, oke Pak Nur Syafi'i. Nah, ini yang menarik Pak, dan ini juga apa namanya yang sering ditanyakan, yang kemarin juga banyak dititipkan ke saya mengenai dividen Pak. Nah, ini. Jadi di tahun 2024 Unique apakah akan membagi dividen
Ya, kemudian apakah ada aksi korporasi seperti right issue dan sebagainya. Dan juga ini Pak Nur Safi ada pertanyaan juga nih, kira-kira berapa nih target market cap unik? Wah, ini kayaknya target market cap ini pengennya harga sahamnya naik gitu Pak ya. Ya sama nih, saya pemegang sahamnya juga pengen nih pastinya harga sahamnya naik, market cap-nya naik gitu. Iya, iya, iya. Oke, Silakan kalau Pak Ulun. market cap Pak, maunya kita setinggi mungkin, tapi Setinggi kan mungkin ya, kita ya. harus realistis lah ya. Ya, Jadi kalau kita bicara market cap, saya nggak bisa banyak menentukan bahwa market cap-nya sekian, kan bisa dihitung nanti harga sahamnya berapa, nanti iya. saya salah juga ya. Iya. Tapi Mungkin intinya terkait Pak, dividen Pak. oke, terkait dividen, Mm-mm. kita nanti akan putuskan pada saat RUPS juga ya Pak ya. Tapi kalau kita melihat tahun lalu, kita juga udah bagikan dividen itu sampai 50-an%. Ya, 50% Ya, ya tahun kemarin. ya, Betul, Pak. ya. Mudah-mudahan RUPS tahun depan memutuskan yang sama, Pak. Ya, saya juga happy sebagai pemegang saham dapat Iya, dividen ya, Pak ya. betul, Tapi Pak. kembali lagi nanti kita putuskan pada saat RUPS, Pak. Siap, siap. Ya, Berarti ya harapannya semoga Pak ya bisa ya. 50% lagi seperti tahun kemarin Pak ya. Mudah-mudahan, Amin, Pak. mudah-mudahan. Amin Ya, nanti ya, kita amin. tunggu RUPS tahun depan, Pak. Betul, Pak. Baik, oke. Kemudian eh, Pak Ricky Fajri ya, bagaimana dengan RKAB tahun 2024? Apakah cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2023? Sebenarnya tadi sudah dijawab Pak ya. Jadi kurang lebih optimisnya 20 sampai 30%. Betul ya Pak Ulung ya untuk apa namanya tahun 2024 nanti. Oke, Betul, Mas. kemudian Pak Alphonse bertanya lagi, izin bertanya terkait biaya eksplorasi nikel. Untuk dananya apakah dari modal perusahaan atau dari pinjaman bank atau ada investor langsung? Oh ya, ini juga terkait tadi pertanyaan dari Nur Syafi'i, Pak, apakah rencana akan ada aksi korporasi misalkan seperti right issue untuk tahun depan? Oke, Silahkan kalau Pak right Ulung. corporate action kita belum ada rencana ya, Mas. Hmm. Jadi kita fokus saja di operasional dan fundamental perusahaan yang kita yakin akan growth terus. Ya, kita jalankan saja dulu. Tapi kalau corporate action memang belum ada rencana untuk right issue. Ya. Sekaligus menyambung pertanyaan dari Pak Alson, Pak Alfon ini tadi, berarti untuk ekspansi ke depan seperti misalkan untuk eksplorasi nikel dan sebagainya itu berarti dana yang dipakai dari operasional Pak ya, atau mungkin rencana mau raising fund lagi atau tidak gitu Pak kira-kira Pak? Enggak, mungkin kita hanya pakai dari dana operasional OPEX kita, atau Mm-mm. opsinya adalah kita juga ada plan kerjasama, karena kan ada satu teman yang memang udah biasa trading nikel ya, jadi untuk Mm-mm. mempermudah kita perputaran di situ aja sih. Tapi Oke, basically dari OPEX kita kok. oke dari OPEX ya Pak ya. Ya. Baik. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Pak Alphonse. Oke, dari sini kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, Pak Ulung saham unik, Pak Budi Samuel. Sebenarnya mengenai bisa di hold jangka panjang tadi sudah disampaikan Pak Ulung juga ya Pak ya, bahwa kita bicara mengenai hold jangka panjang ini kan bicara mengenai sustainability perusahaan ya, yang dimana tadi Pak Ulung tetap optimis bahwa batu bara, karena memang basicnya adalah bisnis pertambangan jasa batu bara, walaupun pemerintah punya program net zero emission dan sebagainya, tapi 20 sampai 30 tahun ke depan kayaknya sih tetap tetap dibutuhkan gitu batu bara ya, kayaknya nggak akan bisa dihilangkan begitu saja kayaknya ya. Oke. Oke, baik baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan lagi nggak nih kira-kira nih sebelum kita tutup ya. Ya ini pas juga jam 20.25. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, tadi Pak Asep yang raise hand kayaknya sudah kepencet mungkin ya tadi ya. Oke. Oh ya ini Pak, mungkin satu
lagi Pak ya. Ini kebetulan ada Silakan Mas. Pak Kevin Mulya. Pak Kevin Mulya, Ryzen. Baik, silahkan Pak Kevin Mulya, mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Kevin Mulya. Silakan untuk Ryzen bisa on cam langsung bertanya Pak Kevin. Halo Mas. Halo ya, silakan. Oh ya, sorry, saya nggak bisa on cam soalnya kamera saya kebetulan di PC nggak ada kamera. Oh ya, siap, boleh. Ya. Pak Kevin, silakan. Pertanyaan Mas Kevin. saya tuh sebenarnya out of topic sih dari topik yang ini. Sebenarnya lebih pengen tanya ke layanan The Investor sendiri sih mengenai kelas bundle-nya. Oh ya, gimana Pak Kevin, silakan Pak. Soalnya saya tertarik dengan kelasnya, tapi saya belum mendapat jawaban yang puas dari grup WA dari adminnya. Mungkin pertanyaannya ada di chat, mungkin saya jelasin aja ya. Oh Jadi iya. apa sih bedanya yang paket bundle 12-12 sama best deal ya Mas Eros ya? Soalnya kalau di grup WA-nya dijelasin best deal itu lifetime yang 12-12 di plus sama the investor portfolio ya. Iya. Dari Mas Eros. Nah, sedangkan kalau dilihat dari layanan checkout-nya sendiri ada berbeda nih. Soalnya kalau misalnya yang di 12-12 itu untuk online course sama watchlist stock-nya itu berlaku cuma setahun. Sedangkan yang di 12-12 itu berlakunya lifetime. Beda sama yang dijelasin di grup ya. Mungkin bisa dijawab. Itu aja sih Mas Eros. Oke, ini kebetulan pertanyaan buat saya nih Pak Ulung nih. Monggo Mas. Monggo. Baik, terima kasih Mas Kevin. Mungkin ada teman-teman tim yang bisa menjelaskan mungkin bedanya 12-12 sama best deal. Ada nggak nih, silakan. Oke, karena itu kebetulan tim Mas Kevin ya, sebenarnya nanti bisa dijelaskan langsung dengan tim. Intinya memang kita punya 2 program ya, yang dimana 2 program ini yang pertama kita bicara mengenai lifetime untuk online course-nya, yang kedua ada portfolio yang dimana memang yang portfolio itu 1 tahun ya, durasi 1 tahun, untuk yang online course-nya itu lifetime access ya, sepanjang kami masih eksis ya, kira-kira seperti itu. Ya mungkin ada tambahan tim untuk menjelaskan mungkin. Oke, mungkin next aja kali ya, karena ini tidak berhubungan dengan Pak Ulung. Mungkin setelah sesi ini mungkin bisa kita diskusi lagi ya untuk program kami ya. Oke, ya. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Hafid ya, sebelum jam 20.30. Izin bertanya Pak, apakah ada rencana unik terjun bisnis hilirisasi batubara seperti membangun DME atau gas coal untuk menggantikan LPG? Ya, rencana ke depan kira-kira gimana Pak Ulung? Belum ada Pak. Belum ada ya Pak ya? Belum ada rencana kita ke sana. Iya. Belum. Iya. Ya, jadi memang fokus utama di bisnis utamanya dulu saat ini Pak ya, karena memang bahkan ekspansi yang pertama saja kita baru mau coba nih untuk eksplorasi nikelnya ya. Jadi harapannya itu tadi eksplorasi nikel, impact di 2024 kerasa harapannya, sehingga perusahaan tetap growth-nya tetap bagus, dan itu yang dan terakhir ujung-ujungnya tadi dividennya juga oke itu Pak ya, mungkin itu yang kita harapkan bersama. Oke Pak, karena ini juga kebetulan sudah jam 20.30 ya, mungkin kita cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum kita tutup Pak Ulung atau mungkin teman-teman ada pesan ataupun wejangan buat kita nih Pak, para investor nih Pak Ulung. Monggo Pak. Sepertinya kalau wejangan Mas Eros lebih canggih ya dari Waduh. Ya. Tapi intinya gini Mas, kita karena unik ini kan memang berdirinya udah 31 tahun lalu ya. Kita optimis saja bahwa di dalam berusaha itu
Kalau kita melihat Unique itu sudah beberapa kali melewati fase krisis. Kalau kita ingat-ingat di 97, 98 itu financial crisis Asia, kita juga sudah melewati. Terus 2008 subprime mortgage di Amerika kita juga sudah melewati. Terus 2014-15 kita juga udah mengalami harga batu bara cukup crash waktu itu. Di 2010 itu sempat $200, terus turun sampai di kisaran $50. Terus juga COVID baru-baru ini kita juga sudah melewati. Jadi secara sustainability kita juga solid. Kita sudah melewati beberapa fase financial crisis yang sudah kita alamin. Jadi saya beserta manajemen dan tim sangat optimis melihat perkembangannya Unique ya dari sejak berdiri sampai dengan sekarang. Mungkin itu saja closing statement dari saya, Mas. Baik, terima kasih Pak Ulung. Sudah disampaikan dengan mantap bahwa Unique berdiri tahun 92, berdiri sejak 31 tahun yang lalu, melewati berbagai krisis 97, 98, 2008, 2014, 2015, di mana batu bara sedang jatuh-jatuhnya, tapi sampai sekarang ternyata kita masih bisa menyaksikan Unique masih berdiri dan bahkan mampu mencetak laba all-time high-nya nih di tahun 2023. Semoga Unique tetap terus kuat, Pak Ulung, dan kita sebagai para investor juga pastinya ikut senang ketika Unique nanti juga terus bertumbuh. Ya, sukses selalu Pak Ulung dan juga teman-teman dari Unique. Sebelumnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami para investor retail. Dan semoga acara pada malam hari ini memberikan banyak manfaat buat kita-kita, memberikan banyak pencerahan, termasuk juga banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita kadang susah gitu ya, istilahnya untuk menjangkau bagaimana sih kita bisa ketemu dengan kawan-kawan emiten, dan kami fasilitasi nih melalui program The Investor Talk ini, kami fasilitasi kita bisa selalu istilahnya bisa mencoba untuk langsung berdiskusi dengan teman-teman emiten, dan kebetulan malam hari ini kita beruntung bisa ketemu dengan Unique ya. Baik, mungkin itu Pak Ulung dan kawan-kawan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Kami tutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima Mas Eros. Selamat malam, Mas. Dan teman-teman semuanya. Sukses selalu Unique. Amin. Thank you, Mas. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih.